Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Mubarokah, NPM 1001021017175 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Tanah Tanpa Sertifikat, Studi Kasus Kampung Bojong, Desa Gajah Mekar, Kecamatan Kutawaringin. Latar belakang masalah yang pertama, sertifikat merupakan bukti yang kuat atas kepemilikan tanah. Yang kedua, masih banyak masyarakat Desa Bojong yang melakukan jual beli tanah tanpa sertifikat. Yang ketiga, sistem jual beli tanah yang dilakukan di Desa Bojong. Yang keempat, sengketa tanah yang terjadi di Desa Bojong. Identifikasi masalah yang pertama, bagaimana sistem jual beli tanah yang terjadi di Desa Bojong, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli tanah tanpa sertifikat. Yang ketiga, bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang jual beli tanah tanpa sertifikat. Kajian teori yang pertama, pengertian fikih muamalah. Yang kedua, jual beli dalam fikih muamalah. Yang ketiga, hukum dan rukun syarat jual beli dalam fikih muamalah. Yang keempat, kaidah jual beli tanah menurut fikih muamalah. Yang kelima, pengertian perlindungan konsumen. Yang ketujuh, hak dan kewajiban konsumen. Yang kedelapan, kewajiban pelaku usaha. Metode penelitian. Pendekatan penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Studi kasus di Kampung Bojong, Desa Gajah Mekar. Jadi sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah kualitatif deskriptif analisis. Hasil penelitian, sistem jual beli tanah di Desa Bojong dilakukan dengan dua cara, yaitu jual beli dengan menggunakan akta jual beli yang disingkat dengan AJB yang disaksikan oleh pejabat desa yang berwenang. Dan yang kedua, jual beli tanah dilakukan dengan hanya mengucapkan akad saja antara penjual dan pembeli. Sengketa yang terjadi di Desa Bojong. Tanah yang sudah diwakafkan oleh orang tuanya tapi malah dijual oleh anaknya. Sengketa yang kedua, tanah yang sudah dijual oleh salah satu ahli warisnya yang memiliki sertifikat aspal atau yang disebut asli tapi palsu atas tanah itu, kemudian hari tanah yang sudah dijual malah dibuat oleh ahli waris yang lainnya. Status hukum jual beli tanah tanpa sertifikat menurut fikih muamalah. Pada sistem jual beli di Kampung Bojong yang hanya mengucapkan akad saja antara penjual dan pembeli tidak diketahui oleh para saksi, maka hukumnya tidak sah karena Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Yang kedua, sertifikat adalah bukti pemilikan yang sah atas tanah sehingga dapat memenuhi syarat jual beli. Dalam fikih muamalah yang berarti haruslah milik sendiri. Adapun jual beli tanah tanpa sertifikat terdapat keraguan bahwa tanah benar milik si penjual karena bisa saja di kemudian hari ada yang menggugat keabsahannya. Seperti sengketa yang dari Desa Gajah Mekar, di mana tanah yang sudah dijual oleh salah satu ahli warisnya tapi di kemudian hari malah digugat oleh ahli waris yang lainnya. Di Kampung Bojong, Desa Gajah Mekar, ada yang menjual tanah yang sudah diwakafkan. Hal ini tentunya sesuai dengan salah satu kaidah jual beli dalam Islam, di mana tanah yang dilarang diperjualbelikan adalah tanah wakaf, karena tanah yang sudah diwakafkan merupakan milik umat. Tinjauan UPK terhadap jual beli tanah tanpa sertifikat di Kampung Bojong, Desa Gajah Mekar. Sengketa yang terjadi di Desa Gajah Mekar dapat merugikan konsumen sehingga hak konsumen tidak dipenuhi. Adapun hak konsumen yang disebutkan dalam pasal UU Perlindungan Konsumen diantaranya salah satunya hak atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Kewajiban pelaku usaha menurut pasal 6 dan pasal 7 UPK. Pelaku usaha yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah di Desa Gajah Mekar tidak sesuai dengan kewajiban para pelaku usaha yang sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 dan pasal 7 UPK. Kewajiban pelaku usaha yaitu beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang jelas serta benar mengenai kondisi jaminan barang atau jasa, serta memberi penjelasan menggunakan perbaikan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Kesimpulan, menurut fikih muamalah sah apabila praktik jual beli tanah tanpa sertifikat dilakukan dengan menggunakan surat jual beli yang diketahui oleh para saksi, maka hukumnya sah. Tidak sah apabila praktik jual beli tanah tanpa sertifikat dilakukan hanya sebatas akad saja.
Yang ketiga, sertifikat adalah bukti yang kuat atas pemilikan tanah sehingga memenuhi syarat barang yang diperjualbelikan. Dalam fikih muamalah itu barang yang diperjualbelikan harus hamil kutam, artinya milik sempurna si penjual. Menurut UPK, yaitu sengketa yang terjadi di Kampung Bojong, Desa Gajah Maka, Kecamatan Kutawagin, bisa merugikan konsumen karena hak konsumennya sebagaimana terdapat dalam pasal 4 UPK tidak terpenuhi. Pelaku usaha yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah tidak sesuai dengan pasal 6 dan 7 UPK mengenai kewajiban pelaku usaha. Sekian presentasi dari saya. Bila banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.